Gue ragu banget tuh sama warna hitam di master bedroom. Tapi goldnya coklat tua gitu. Lu yakin nggak ketuaan di sini? Warnanya gelap banget tuh ntar. Serem cuy, gelap kayak rumah hantu. Makanya gue remind Glenda lagi nih. Bener nggak nih konsepnya? Bener nggak nih eksekusinya? Ini kegelapan kan ntar kamarnya? Enggak, karena warna kasur kita tuh warnanya putih bawahnya. Terus atasnya tuh krem. Nah mungkin dia nggak bisa bayangin kayak pembagian warnanya kayak gimana. Emang kayak warnanya ada hitam, tapi jumlahnya tuh nggak banyak. Karena akan dibayangkan sama perabotan-perabotan, sama DIY yang kita bikin. Ya udah, gue cuman make sure doang, takutnya nanti Gue tadi pikir pengen kayak furniture kita yang emas malah nggak kelihatan. dia udah bisa terima dengan opini gue soal warna di dalam ruangan. Pokoknya ini untuk pertama kalinya gue harus si DIY yang bener-bener berat kan dan gede. Dari kemarin-kemarin tuh sebenarnya gue pengen cobain menggunain kayak yang besi kan. Terus juga emang hasil end up-nya gue tuh pengen kelihatannya kayak ada rangka-rangka hitam. Jadi ada list-list hitam itu. Ini pertama kalinya gue pakai alat-alat potong besi. Terus gue rada takut banget sama percikan-percikan apinya. Soalnya apa kayak sorong gitu kan, kayak petasan. Tapi kan ini udah grand final kan, jadi kapan lagi mau cobain potong-potong besi. Gue bikin karena filosofi hidup gue juga sih, kayak semuanya tuh harus ada landasannya. Perabotan itu bakal jadi sesuatu yang bentuknya ada rangka. Aku bikin marble di ruangan bedroom sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi dua sisi. Dari awal aku kasih cat lapis pertama, terus aku amplasit lapis kedua, terus amplasit. Jadi menurut aku bikin ruangan aku kayak tambah sesuatu yang kayak mewah. Dan aku suka banget sama efeknya. Sini dulu aja, ini kan belum dicat, Matt. Sini dulu aja mau dipasang. Menurut gue nih ya, Glenda tahu gimana harus memanfaatkan kita dengan baik. Perpaduannya banyakkan warna putihnya ya, birunya cuma kayak tambahan-tambahan doang. Iya, bebas sih sebenarnya. Yang penting kayak jangan terlalu gelap banget. Dan gue senang, berarti Glenda ngerti dengan kemampuan yang bisa gue lakukan gitu loh. Gue dikasih tugas sama Glenda untuk ngurus kebanyakan cat. Jadi gue ngurusin cat-catan, dan juga gue ngerakit. Soalnya ada banyak dan gue udah biasa gitu loh. Dan Mama juga ngurusin flooring dan DIY gitu. Ngomongnya aneh gak sih? Di tengah-tengah gini. Maksud gue sejajar sama tembok nih, set. Cuman ini tuh ada jalan. Ide gue untuk kitchen island itu melayang, biar kita bisa akses lewat mana aja. Tapi Glenda tetap pengen kitchen island itu nempel sama tembok. Begitu nempel di sini, lu bawa makanannya muter gini dulu baru ke dining room. Ya udah berarti di sini patokannya. Kalau melayang aneh. Untuk membuat kitchen island tuh flow kerja yang dipikirin sama Amet tuh udah kayak bentuknya lumayan aneh, kayak mengambang sendiri. Biar nggak aneh patahannya di sini, bikinin siku aja kayak gini. Nah di siku itu jadi kayak orang yang dari lorong mau ke arah kitchen, dia tuh udah bisa kayak nggak ketabrak dan juga nggak tajam gitu loh. Di samping ini Samping ada sini storage, ada abalan ya. Yang lu bisa Ya, taruh-taruh storage, itu, iya. tapi nyamping ngamis sini aja biar bentuknya bagus. Solusinya tetap nempel tembok dan berbentuk trapesium. Dengan 30 jam tersisa, tim Glenda dan tim Lami tetap bersemangat menyelesaikan misi desain mereka. Lami, ini bagus gak? Menurut kamu? Sebenarnya kalau mau bagus, kamu gimana? The whole wall is kaca, terus depannya ada ini. Pasti keren banget. Tapi itu kita nggak punya budget. Ya, Andi udah kasih banyak ide juga. Tapi menurut aku kali ini dia terlalu mau ganti-ganti. Catin aja dulu, biar dia bisa kering. Tapi benar-benar cat semua biar apa? Ini juga biar dalamnya. Yuk. Ya udah aku lanjut marble ya. Jadi konsepnya Lami bikin ini kan untuk mengenang masa lalunya dia waktu pas di Bosnia.
Ini pola yang sangat sesuai untuk menggambarkan budaya dia, tapi dalam bentuk yang lebih modern. Bener kan? Tapi kita akan usahain besok bisa kerja lebih cepat biar selesai. Jadi juga kita punya Andi. Oh my god. Andi. Belum dipaku itu. Terus kamu lepas gitu. Oh iya, aku pikir pas kepegang, kamu ambil kursi tadi. Kenapa kamu ngomong? Oh. Di situ gue sempat shock karena sebenarnya pattern dinding itu kita nggak punya banyak dan kita harus menggunakan itu sebaik mungkin karena bisa jadi itu nggak cukup. Masih cukup lah, harusnya masih cukup. Makanya kalau butuh bantu ya bilang. Jadi penutup hari yang pertama kita gak selesai. Aku gak puas, aku tahu aku bisa kerja lebih cepat dan mungkin kali ini Andi bikin aku agak pusing jadi aku gak fokus. Matt, udah sampai mana, Matt? Ini video baru separuh, tapi yang di ruang master bedroom udah kelar. Ini udah kelar, Bray. Hai. Dia kayaknya paling lemes nih hari ini nih. Gila cuy, capek banget. Ya udah ketawain aja, jalanin aja. Tetap ya, yang penting ada progres terus jalan. Ya kita balik dulu dah, capek banget. Gue bangga sama kalian semua, nggak salah pilih gue. Gue cuma mau ingetin lagi, waktunya tuh udah makin tipis. Gue bagi tugas dulu dah ya. Mamet lebih fokus di pasang vinyl dulu deh mending. Terus Brian, nanti kan bakal ada foto nih di sini. Tinggal bikin kayak kotak-kotaknya doang gitu loh untuk yang bagian sini. Gue udah harus ngatur lagi nih. Siapa in charge di mana, ini di mana, ini di mana. Kerja tuh harus paralel, semuanya jalan. Tim Glenda, uye! Ini udah kecampur. Udah hari ketiga eksekusi, kita masih banyak banget harus dikerjain. Abe, aku semalam pikir yang linen kan di sini cermin. Gimana kalau linen itu di belakang? Tapi kan bukan fullnya. Tapi dia juga agak-agak miring yang linen itu. Kita pengen bikin sesuatu kayak kaca-kaca dan di belakang itu ada dulaks linen warna gold sama putih. Kalau bisa pakai yang lebih subtle deh, soalnya kan itu udah. Itu dia juga agak warna iya. Kalau gold menurut aku kayak too much. Ya udah aku langsung pesen yang putih. Akhirnya minta dari dia nambahin yang putih. Jadi di dalam 3 ruangan ini, gue ingin menghadirkan beberapa DIY. Lu selesaiin kabinet ya? Ya. Pertama itu gue ingin menghadirkan partisi untuk membagi 2 ruangan. Kedua, gue pengen bikin kitchen island. Terus gue pengen bikin koi dengan filosofi yang gue mau. Gue membuat lukisan koi itu di kaca. Kaca tuh sendiri nggak ada pori dong. Jadi kayak pas lagi gue goresin gitu, gue dapetin kayak uliran-uliran yang gue nggak bisa dapet di material lain. Dan kenapa gue gunain 2 kaca? Gue tuh pengen memberikan dimensi. Jadi gambarnya tuh di setiap layer beda. Dan ini menurut gue kayak inovasi baru. Dan gue yakin juri bakal suka banget. Glenda lagi ngerjain detail, makanya gue ke bawah sini untuk kelarin DIY. Jadi di atas, gue tinggal masuk brek, furniture masuk gitu. Gue harus kelarin semua DIY, biar Glenda ya kebantu. So, cukup berat juga itu kerjaan gue hari itu. Challenge 3 ruangan ini sih emang nggak main-main sih. Karena harus kerja cepet nih tangan gue nih. Nah, cutter lagi. Wah, udah lecet-lecet deh tuh semua karena cutter. Keseset semua. Nyari medis mah kelamaan. Tapi ya udah lanjutin aja deh sampai kelar. Aku bikin DIY yang untuk furniture aku gak bisa dapat. Aku bikin banyak banget DIY. Aku bikin meja yang untuk dining room, juga bikin ambalan untuk dapur, ambalan untuk dekat kaca, bikin
drop ceiling untuk di bedroom, juga bikin lemari untuk di bedroom, bikin ambalan-ambalan untuk jam dinding. Iya, bikin partisi di tengah ruangan living room sama dining room. Dan bikin satu lagi kitchen island. Jadi aku mempunyai ide untuk membuat DIY di bagian dinding dining room. Pengen aku bikin ini kayak bulat-bulatan yang terbuat dari seramik. Ini butuh waktu pengeringan lumayan lama, habis itu nanti tinggal dicat. Oh, udah jadi. Partisi. Tengah situ. Jadi lu apa, Met? Kecelek cutter. Tadi pas Itu lagi. darah semua yang merah-merah. Yaudah, ini mau didirin dulu nggak? Mau. Yaudah, didirin dulu. Pas rak partisi gue masukin ke dalam unit, buset dah itu gede banget, tinggi banget, mepet banget cuy sama ceiling. Miringnya gini. Miring. Jadi gue harus hati-hati banget tuh, angkatnya pelan-pelan biar nggak rusak. Di bagian kitchen setelah aku menyelesaikan keramik, marble, dan flooring, lanjut aku menyelesaikan bagian kabinet yang nanti akan di finishing dengan menggunakan taco sheet. Nah, di situ kita udah sepakat memilih taco sheet dengan ada serat-serat kayu itu karena kata Lami Bosnia itu cenderung dengan hal-hal yang berbau kayu. Fred. Loh, kenapa Aristo? Tumpah. Aduh, ini PR lagi nih. Ya, I know. Aduh, Aristo, gimana sih? Iya, saudara kayu. Aku pengen marah-marah, tapi mending aku bantu dia biar kita selesai.